Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Keren, podcastnya Kelautan Turen. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya, dalam nuansa bulan Ramadan ya, kita kedatangan tamu spesial ya, tamu yang ya cukup jauh juga ini datangnya ya. Baik, kita langsung aja perkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, beliau ini datang langsung dari Palestina, betul ya? Betul. Nah, mungkin kalau sobat podcast ya, mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya Palestina ya, apalagi dalam beberapa tahun ini belakangan ini kan. Nah, seperti apa nanti kita kelanjutannya, apa keseruannya ya kita korek lebih dalam lagi ya dengan Syekh Isom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Podcast Keren, dan juga ini ada penerjemah juga ya. Kita dibantu oleh dua orang di sini bersama Ustadz Dadang dan Ibu Ami. Oke, apa ya untuk kebersamaan kita pagi hari ini ya, untuk apa? Supaya mengenal lebih dalam dengan Syekh Isom, mungkin bisa perkenalan dulu dengan sobat keren di rumah. Ya. تعرف بالعربية؟ الحمد لله. أنا عصام الجعبري من مدينة الخليل فلسطين، مدينة خليل الرحمن النبي إبراهيم. الحمد لله اليوم أنا هنا في مدرسة البحرية، وفي الأصل أنا طالب في جامعة بروجاية أدرس علم الكمبيوتر لأخدم ديني ووطني من ناحية التكنولوجيا، والحمد لله الآن في الفصل الآخر التسس، وإن شاء الله ينهي عن قريب إن شاء الله. Beliau ini namanya Syekh Isom Al-Ja'bari. Jadi beliau ini adalah warga Palestina, kelahiran kota Hebron. Hebron itu kalau bahasa baratnya itu Hebron. Kalau tulisan bahasa Arabnya Khalilur Rahman. Jadi orang-orang barat ketika menyebut nama-nama Arab ketika susah biasanya langsung ke situ. Kayak ada Nasirah jadi Nazaret, kalau Aisyah jadi Kristus dan lain sebagainya. Di sini beliau di Indonesia, beliau dalam rangka yang paling pertama adalah pasti berjihad untuk negara beliau, untuk agama Islam, dalam bentuk pendidikan dan juga teknologi. Kenapa kok teknologi? Ya, jadi untuk berjuang itu tentu nggak hanya nyawa-nyawa aja, nggak hanya bondo nekat, nggak hanya perang saja. Sangat banyak piranti-piranti dan partikel yang harus disusun rapi, sehingga kalau sudah rapi bersatu, insya Allah kemenangan lebih mudah. Beliau ini di Indonesia sekarang sedang menempuh S2 di semester akhir. Jadi beliau lagi nulis tesis. Kuliah Mas ya? Iya. Lagi nulis tesis. Jadi di Universitas Brawijaya Malang. Brawijaya Malang. Jadi sudah jadi arek Marang. Arema. Kalau udah minum air Malang, mandi segernya air Malang itu seakan-akan udah sah jadi Arema. Iya, betul. Beliau mengambil ilmu komputer, keahlian beliau di sekitar komputer, IT dan lain sebagainya. Dan insya Allah dengan keilmuan beliau turut menyumbang poin dakwah untuk pembebasan Palestina. Masya Allah. Nah ini mungkin apa ya, banyak yang bertanya-tanya ini. Nah mungkin apa sih program apa nih ya, ini kan sudah datang jauh-jauh dari Palestina kuliah, kemudian pada bulan-bulan ini ya, ini sudah berkunjung banyak ke sekolah juga nih Syekh Imran. Sudah ke beberapa. Jadi beliau sebelumnya di Semarang, beliau bekerja di Semarang, kemudian ke Banyuwangi naik kereta untuk dakwah di sekolah dan di masjid. Dari Banyuwangi langsung ke Batu, nyampai jam 2 siang, terus jam 3-nya kita langsung ada ceramah. Habis jam 3 ceramah, malam kita ceramah di masjid. Habis itu besoknya ceramah, dan sekarang insya Allah hari terakhir. Jadi beliau dari kota ke kota, insya Allah menyampaikan dakwah tentang Palestina ini. Mungkin ada program khusus atau apa ya, ada tujuan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini, Syekh? Ya.
والبرنامج لدينا له أهداف كثيرة، ولكن المهم عندنا أن نوصل معاناة الشعب الفلسطيني لإخواننا في أندونيسيا، وخاصة فئة الشباب وصغار العمر، لأن المستقبل هم أمامهم، ويجب أن نحميهم من ما يحدث في الفتنة في هذا العصر الموجود من التكنولوجيا، ونسعى أن نوصل إليهم ما معنى الإخوة، ونوصل إليهم أيضا كيف أن الشعب الفلسطيني في هذه الأوضاع السيئة بهذه الحرب والإبادة الجماعية ما زال متمسكا بالإسلام. لماذا وكيف وماذا نستطيع أن نفعل لهم؟ هذا هو كانت رسالتنا من البداية إلى النهاية، حتى نصل إلى الشباب بقلوبهم وأفعالهم، حتى نعطيهم أيضا مثلا حي للإسلام الصحيح من زمن الصحابة الذي كثير من الشباب قد نسي، ونعيد إحياء الوقت الجهاد والمثابرة والإخاء والوقوف مع بعضنا البعض كأمة إسلام في كل مكان. Beliau tujuan paling utama dari sekolah ke sekolah, dari masjid ke masjid, tentunya untuk mengingatkan saudara kita Muslim, khususnya di Indonesia, bahwasanya ada saudara kita yang berjuang di Palestina. Yang di mana tanah Palestina, tanah Masjidil Aqsa, bukan hanya milik orang Palestina, tapi milik umat Islam sedunia, bukan hanya milik, tapi amanah, tanggung jawab. Maka ketika tanggung jawab untuk berjihad dengan nyawa dan darah diserahkan kepada saudara kita yang ada di Palestina, kita bantu dengan perjuangan yang lain. Saya tadi mengatakan edukasi, bagaimana cara membantu saudara kita yang ada di Palestina. Karena ini fardu kifayah untuk mereka berjihad, tapi untuk setiap dari kita, Muslim di seluruh dunia, adalah membantu mereka dengan apa yang kita bisa. Contohnya saya tadi menjelaskan, menyebarkan berita-berita yang pasti, berita-berita yang benar tentang saudara kita yang ada di Palestina. Karena sekarang pasti peperangan itu bukan hanya perang secara fisik secara aja, fisik. Ada juga teknologi, mental juga, dan akhir-akhir ini perang media. Kan bisa aja yang ngapain kita bantu orang Palestina, mereka nggak bisa terima kasih kepada kita. Nggak ada ya, mungkin untungnya. ada misinformasi yang kurang benar tentang Palestina dan sebagainya macamnya, itu masuk itu kan. Karena banyaknya informasi di sosial media kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mungkin abu-abu dan sebagainya. Inilah kita, alhamdulillah, dari Yayasan Yatim Mandiri sudah sekitar 5 tahun terakhir ini mendatangkan Syekh Palestina. Kalau di saat ini ada beliau, untuk meluruskan kabar-kabar yang ada di sana. Jadi kedatangan beliau ke sini bukan hanya ceramah tentang Ramadan atau sedekah, itu mungkin ustadz kita semuanya ada. Tapi kita datangkan saksi dan pelaku jihadnya langsung. Bahkan beliau sendiri sudah berhadapan sama tentara yang ada di sana, bahkan sudah biasa ya. Bahkan tadi diinfokan bahwasanya beliau gara-gara menggalang dana dan memberikannya kepada fakir miskin sempat dipenjara selama 6 bulan, dan alhamdulillah ya beliau bisa lepas dan sebagainya, bisa datang ke Indonesia kemudian mendakwahkan tentang Palestina. Kalau kami dari Yayasan Yatim Mandiri tentu mensupport niat baik saudara-saudara kita yang Palestina atau keturunan Palestina di seluruh dunia ini yang memiliki akidah Palestina. Jadi kita menyebut orang Palestina itu bukan hanya yang paspornya Palestina, bukan hanya orang yang tinggal di Palestina, punya saudara di Gaza, tapi mereka yang keturunan Palestina dan memiliki akidah untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Kita sebut mereka sebagai DNA Palestina. Pejuang. Kalau boleh ikut menambahkan, Ustaz, ketika beliau berdakwah ke sini ini, apa di bawah naungan satu lembaga atau institusi atau mandiri? Setuju saya. Oke, kalau beliau sendiri lewat teman kami, Umi Ukhti Aminah. Sahih. Ya. Kalau beliau dari kenalan kami, dan kenalan kami ini dari yayasan. Jadi di sana ada yayasan yang menaungi orang-orang
yang memperjuangkan Palestina. Jadi bukan hanya yang memiliki paspor Palestina asli, tapi juga ada keturunan Palestina dan warga negara Palestina yang hidup di Libanon. Jadi ini sebagai tambahan ya. Iya. Tahun 1948 ketika pecah perang dan Israel laknatullah alaihim mendeklarasikan negara mereka, ratusan ribu orang Palestina penduduk asli sana diusir. Akhirnya banyak yang nyebrang ke Libanon. Ratusan ribu dari tahun 1948, 77 tahun yang lalu hingga sekarang mereka masih disebut imigran, disebut pengungsi, bukan warga negara Libanon. Bahkan kemarin Syekh yang sebelumnya, Syekh Hamzah itu paspornya Libanis paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah Libanon, tapi bukan untuk warga Libanon, for Palestinian refugee, untuk pengungsi Palestina, untuk imigran Palestina. Akhirnya apa? Mereka nggak punya hak untuk jadi PNS, nggak punya hak untuk punya tanah, karena mereka bukan warga negara sana. Dan mereka-mereka ini yang pasti memiliki DNA Palestina, memperjuangkan Palestina. Dan kalau di sana kami ada rekanan yayasan yang mencari dai-dai untuk membantu perjuangan Palestina. Insya Allah kami di sini mengumpulkan donasi dari teman-teman, mengadakan safari dakwah, kemudian kami salurkan melalui beberapa lembaga. Kalau kami nggak cuma satu, mengambil sehnya mungkin dari satu tempat, satu yayasan, tapi menyalurkannya ada yang kurang lebih 7 pintu kita salurkannya. Untuk donasinya. Untuk donasinya. Untuk saya Isyam. Isyam, ini datang sendiri atau bersama tim yang dari Libanon sana? Bukan, kita satu-satu. Ini ada yang beda jadwal, beda ideas, dan kita pertama sedikit yang seperti grup-grup untuk support Palestina atau mahasiswa Palestina di Indonesia atau orang yang tinggal di Indonesia dari Palestina. Tapi di normal nggak ada connection sebelum kita ke sini. Dan Syekh Hamzah belum bertemu sama dia. Aku dari tim-tim Hamzah bilang ke saya punya Syekh Hamzah dia ke sini dari Lebanon. Karena kita orang Palestina keluar dari Palestina banyak tempat di mana Israel masuk di tahun 1948. Ada banyak dari orang Palestina sekarang di Saudi Arabia, ada di Emirat, ada di Irak, ada di Suriah, ada di Jordan, ada di Mesir, sampai ada di Turki, ada di Iran, dan ada juga di Maghrib. Dan tapi yang banyak sekali kelompok Palestina sekarang di Jordan dan Lebanon. Ya. Terus punya banyak masalah di sana karena mereka nggak punya paspor atau KTP negara. Aja punya seperti surat jalan Palestina. Nggak bisa masuk ke Palestina. Enggak, ini juga orang kafir Yahudi ini buat orang Palestina yang sudah luar nggak bisa balik ke Palestina. Setiap waktu hukuman untuk membuat mereka nggak balik. Yang nggak balik sebelum 1948 sampai 1975 ini nggak boleh punya KTP Palestina, nggak boleh balik ke Palestina. Ya. Terus yang dari satunya kalau orang nikah dari luar Palestina nggak bisa buat istri tinggal di Palestina. Untuk membuat kita keluar nggak balik lagi. Mereka mau tanah nggak punya orang untuk ambil orang mereka di sana ini. Terus di mana sudah ada hak untuk orang Palestina di tahun 1994 untuk buat negara di atas tanah aja 25 dari 100 ukuran Palestina. Israel nggak mau sampai sekarang. Dan buat masalah sekarang kita punya aja dari tanah Palestina 11 dari 100. Dan masih Israel makan tanah Palestina dan mau ambil lebih.
Karena itu yang keluar di 7 Oktober itu normal dari Mujahid, insyaallah, yang wajib semua faham kenapa. Ini ada project untuk Bani Sahyun untuk membuat orang Yahudi bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa, untuk buat ganti dari Masjid Al-Aqsa ke Ma'bad Sulaiman. Ini syaratnya membuat 4 sapi merah, spesialis 4 sapi merah, korban di dalam Masjid Al-Aqsa. Dan orang di Yahudi mau terus boleh masuk dan salat di dalam. Dan ini project sudah siapin dari orang Yahudi dan sudah ekspor 4 sapi merah spesialis dari Amerika, yang wajib ini nggak ada kerja, nggak ada nama, nggak ada tulisan di badan dia, nggak ada button dari apapun di badan dia. Wajib warna dia warna satu, merah aja. Polos itu. Bolos. Dan ini sekarang sudah siap. Dan mereka sudah mau di sebelum Ramadan masuk dan buat ini tempat untuk orang Yahudi, dan Masjid Aqsa habis dari semua. Terus kalau juga orang di Palestina nggak membuat masalah di waktu ini, mungkin orang Muslim lain masih hati nggak kerja untuk orang Palestina, nggak bangun, masih tidur. Kalau habis Al-Aqsa, mungkin mereka masih nggak aktif untuk ke Masjid Al-Aqsa, nggak lihat apapun untuk ke Masjid Al-Aqsa, pikir jauh dari Masjid. Yang keluar dari 7 Oktober membuat orang, seluruh orang di dunia, nggak aja yang Muslim, orang lain fokus dan bangun. Kita sebelum 10 tahun bertemu sama orang dari Amerika, dia bilang ke kita, kamu orang Palestina orang jahat, orang Israel bagus, kenapa kamu buat masalah sama mereka? Kenapa kamu nggak buat peace bersama, duduk bersama, salam bersama? Akhirnya sekarang kita lihat orang di Eropa keluar di jalan lebih dari negara Muslim. Iya. Kebalikannya. Terus kalau nggak ada 7 Oktober, wajib kamu yang pikir seperti ini, nggak ada negara Palestina lagi. Karena ini orang Israel mau peace. Maksud peace ini Israel, untuk salam Israel. Kamu nggak punya apapun. Kamu kasih aku tembakmu, alatmu, semua kamu punya. Dan tanahmu juga aku ambil darimu dan buat kamu keluar dari Palestina cari negara lain. Dan ini yang maksud dia peace, salam. Tapi yang lain nggak boleh. 7 Oktober ini buat semua tahu, ada di tanah ini ada orang asli, original di Palestina, bukan orang Israel. Dan juga kita lihat wa'dullah, janji Allah ke kita. Di mana bilang, in ahsantum lanfusikum, ini bilang ke Bani Israel. Wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirah ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا معه تتبيرا. Ini di waktu akhirat nomor 1 yang berjalan liyasu'u wujuhakum. Wasawatul wajh ini maksud dia buat orang tahu benar-benar yang kamu orang jahat, buat orang Israel jahat. Kita bisa lihat ini orang jahat. Dan sekarang alhamdulillah semua orang di seluruh dunia saya tahu yang ini yang bohong dan jahat dan orang bilang Hitler Eropa Jerman, kamu buat lebih dari Jerman, kamu buat banyak bom untuk orang nggak punya apapun, untuk anak kecil berapa yatim sekarang, dan ini semua keluar untuk tasdik untuk Quran. Jadi su'u wujuh. Sekarang nomor 2 waliyadkhulul masjid, ini kerja kita sekarang. Kita tahu masjid ini mau siap-siap dari orang di Palestina dan orang Muslim di luar Palestina. Orang di Palestina mau terus jihad, nggak stop untuk balik buat rumah sakit, buat sekolah dan kerja.
Kalau mereka membuat itu sendiri nggak bisa, wajib orang Muslim lain kerja, wajib dia untuk tolong orang Palestina sama itu. Kalau orang Palestina habis, ini sekarang wajib orang Muslim lain pergi ke Palestina. Tapi sekarang wajib kita seperti di Indonesia tolong orang Palestina. Dan kita sini untuk juga buat orang Indonesia atau anak-anak di Indonesia, spesialis ya, benar bagaimana Islam, jalur Islam betul. Yang buat orang meninggal semua keluarga dia, korban semua keluarga, atau dia sudah butuh tangan atau kaki, dan dia masih kuat, masih spesialis, bilang Alhamdulillah, dan ihtisab, dan terus-terus, kamu buat rumah dia jatuh, sekolah habis, dia membuat tempat di kamp kecil untuk hafal Quran. Kenapa seperti ini? Karena dia balik ke Quran dan tahu Quran. Kita mau kasih untuk anak kita yang betul hero, artis betul. Enggak artis di TV yang buat penyanyi dan ini bukan artis kita. Artis kita yang mujahid, artis kita Khalid bin Khalid, artis kita Umar bin Khattab, artis kita yang ini yang pahlawan kita. Kita wajib lihat dia. Kalau kita tanya orang di jalan anak kecil, kamu pernah Superman, Spiderman, dia sudah tahu. Tapi kamu tahu Umar bin Khattab? Nggak tahu. Kita mau juga kasih orang yang betul pahlawan kita. Arti saya siapa? Bagaimana hidup saya? Kenapa aku hidup sini? Dan ini yang juga dari manfaat kita berjalan bersama untuk di seluruh sekolah atau mana-mana bersama. Saya di sini seperti volunteer ya untuk tolong masyarakat saya dan tolong masyarakat Indonesia orang Indonesia orang baik, orang Muslim. Alhamdulillah kita coba mereka lebih baik. Yang baik tapi kita mau lebih baik. Lebih bagus. Yang bisa yang masalah yang punya di Indonesia juga enggak besar. Tutup semua masalah di Indonesia. Kita doa untuk orang di Indonesia. Di mana ada masalah di Indonesia, semua orang di Palestina doa untuk Indonesia. Dan seperti ini juga, kita di Palestina fikir di Indonesia itu spesialis Islam. Beda dari negara lain. Kita enggak fikir di Indonesia seperti fikir di Emirat atau Mesir. Semua Muslim, ya orang bagus. Tapi di Indonesia, dan aku sudah bilang ke temanku, di Indonesia kita punya ini foto, ini bagus Muslim, yang spesialis Muslim, beda dari negara lain. Dan ini betul-betul ya di mana saya mau siap-siap mau pergi ke Indonesia, temanku tanya, kamu mau ke mana? Saya mau pergi belajar di Indonesia. Masya Allah, Indonesia ini nomor 1 Islam. Semua orang di sana pergi ke masjid. Semua orang bernawar. Alhamdulillah. Ya, dia nggak tahu bagaimana di Indonesia. Karena setiap tempat ada yang bagus, yang nggak bagus. Tapi yang di mana masuk di Indonesia, berapa nggak bagus di Indonesia nggak apa-apa. Masih Indonesia lebih bagus dari banyak negara lain. Dan masih Islam di hati. Orang mungkin membuat maksiat, tapi masih di hati konteks sama Allah. Masih mau balik ke Quran, di Islam. Punya di dalam Muslim dia. Ada Muslim di dalam dia. Aja kita wajib buat ini Muslim keluar. Nah ini, tadi ternyata bahasa Indonesia lancar. Saya sampai ke poin luar biasa. Nah ini saya nasihat, motivasi buat sobat-sobat keren ini apa ini? Ini untuk mahasiswa. Generasi muda lah, generasi Z zaman sekarang. Nasihat, wallahi ada banyak, tapi yang spesialis untuk mereka wajib balik ini Quran. Quran wajib. Terus wajib faham apa maksud saudara-saudara dan apa maksud tolong yang orang lain. Ini nasihat untuk mereka. Kalau kamu punya apapun bisa tolong orang miskin, tolong. Jangan tanya ini orang
miskin atau enggak, bohong atau enggak, aja lakukan ma'ruf, amal saleh, tolong. Jangan fikir tolong setiap waktu uang. Tolong ini dari apapun kecil. Bersih di depan rumah. Kamu pergi ke rumah teman, di kos teman. Aku pergi ke kos teman. Temanku masih mahasiswa baru. Kos dia kotor. Ayo kita bersih kamarmu. Belajar dia bagaimana bisa bersih. Orang jadi orang bersih. Dan ini bersih dari iman. Terus setiap waktu kita pakai yang teknologi yang baru. Karena teknologi baru ini seperti jalur yang baru untuk Islam. Kamu mau jalan ini di yang masih ada, kamu mau jalan di khair ada, mau jalan untuk hilang waktu ada, yang untuk belajar ada. Kita mau faham ini bagaimana kontrol waktu di hayat kita di sosial media dan teknologi. Dan bagaimana kita pakai teknologi untuk fi sabilillah. Faham sabilillah di teknologi. Enggak teknologi aja aku masak, lihat masakku. Iya. Kan bukan teknologi. Teknologi orang nikah, orang punya anak. Teknologi ada, ilmu. Nabi Muhammad bilang apa? Dari hadis, tausiah, cerita. Dan aku juga bisa upload music dan bernyanyi, dan aku bisa upload uncuda, Al-Quran, hadis, surat atau foto untuk Al-Masjid Al-Aqsa, foto untuk Al-Masjid Al-Haram. Iya, doa. Terus aku bisa, kalau orang miskin di jalan saya, aku nggak bisa tolong dia. Tinggal aja kita pikir aja untuk Palestina. Kalau aku dari Palestina wajib untuk Palestina. Juga aku punya ini orang miskin. Bagaimana aku bisa tolong dia? Aku bisa kasih uang, aku kasih. Bisa kasih dia makan, aku kasih. Bisa kasih dia untuk aja khidmah. Khidmah aja, kasih dia air, pergi ke rumah dia bersih, orang tua. Bagaimana aku bisa masuk di jalur ini? Dan juga kalau aku nggak bisa semua ini, bagaimana pakai social media untuk buat orang lain masuk di kerja? Ad-dalu 'ala al-khair kafa'il. Siapa buat orang lain pergi buat ma'ruf dan khair, insyaallah dia punya ajar sama. Syekh, kalau menanggapi tadi penjelasannya tentang teknologi, sosial media, dengan adanya seruan boikot terhadap produk-produk yang berbau Israel, apakah ini efektif untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina? Kalau tolong di Palestina di social media, normal ada yang orang jahat dan ada munafik. Dari kita juga banyak ada di negara Arab dan Muslim dan di Palestina juga yang buat status bilang mujahid nggak bagus, orang Gaza ini buat masalah. Seperti di negara Arab juga ada banyak status dari lama, nggak baru. Aku masalah saya nggak Masjid Al-Aqsa, masalah saya negara saya. Aku mau negara saya nomor 1. Untuk apa Masjid Al-Aqsa? Dia membuat fitnah untuk jalur. Lihat ini presiden Palestina pergi jalan-jalan, bahkan di hotel, di tour di sini, buat libur di sana. Dan orang-orang Palestina miskin nggak bisa makan. Untuk apa aku tolong orang Palestina? Ya, seperti ini membuat orang ini di jalan mau orang Muslim lain, yang nggak paham Islam atau apapun, kenapa aku kirim uang dan kirim apapun untuk Palestina dan tolong Palestina? Aku aja duduk di rumah dan selesai. Aku memfokus sama negara saya. Aku mau negara saya nomor 1 di ilmu, mau apa? Kita bilang yang betul Muslim, mana-mana dia duduk, mau negara Islam nomor 1. Saya nggak mungkin pikir ini kalau aku dari Palestina dan anak saya di Indonesia, pikir ilmu saya wajib untuk ajar orang Palestina. Kalau aku punya ilmu, aku mau kasih itu untuk mana-mana negara Muslim istifadah dan ambil. Terus kalau aku Indonesia sudah lebih nomor 1 di dunia,
aku suka hati karena negara Muslim nomor satu. Iya. Enggak karena negara Indonesia beda Palestina. Ini enggak main football dan ya kalau siapa win aku sama dia dan tim aku wajib juga paham ini kalau mainan juga negara Muslim sama negara Muslim. Jangan pikir ini karena dia enggak dari kota saya dia enggak bagus. Wajib kota saya nomor satu. Oke, mau kota kamu nomor satu kerja. Buat kota kamu nomor satu. Tapi jangan pikir kalau negara lain Muslim atau tempat lain Muslim ada manfaat dan lebih bagus darimu, kamu sakit hati. Kamu wajib suka hati. Karena ini manfaat semua umat Muhammad. Dan kita umat satu. Ini masalah kita sudah fokus sama di dalam negara kita aja. Dan lupa negara lain. Kalau ada masalah di Malaysia, Malaysia kasihan, tapi aku nggak lakukan apapun. Ini masalah, ini bukan Muslim. Wajib tolong siap. Seperti kalau ada masalah tsunami di kota saya, aku sudah wajib merasa di hati seperti tsunami di Malaysia atau di Afghanistan atau di masalah di Afghanistan. Karena semua ini saudara saya. Iya. Seperti kita suka dan cinta Nabi Muhammad. Kita lihat Nabi Muhammad, bukan. Wajib kita seperti kita enggak lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari negara, dari tempat Arab. Berbeda warna, berbeda badan, berbeda apapun. Tapi kita suka Nabi Muhammad. Kenapa suka Nabi Muhammad? Karena dia Nabi dari Allah dan Khatimul Anbiya. Dan dia yang kasih kita akhir risalah untuk Muslim. Itu yang kita punya. Wajib kita juga suka semua Muslim yang sama Islam. Nah ini yang terakhir ya saya karena terbentur dengan waktu juga karena asik. Terlalu asik. Saya sampai bingung ini mau ngomong apa gitu. Ini kesan selama di Indonesia ya. Mungkin pengalaman atau apa ya selama kesannya selama di Indonesia, tinggal di Indonesia apa? Saya sebelum ada masalah di Palestina 7 Oktober kita fokus sama belajar aja. Sebelum ini saya punya kerja untuk Al-Hilal Ahmar Filistini. Ini yang organisasi untuk tolong orang Palestina untuk membuat sistem untuk mereka, tolong mereka daftar semua dan apapun. Terus sekarang saya kerja di Purwajaya untuk belajar IT tapi di yang teknologi baru untuk tolong bisa buat alat di masa depan untuk orang sakit mau baterai atau listrik di dalam badan tanpa masukin ke dalam bawa kabel bisa charge dari luar. Dan ini yang namanya wireless power transfer. Bagaimana kita bisa charge dari luar seperti iPhone yang baru dan lain bisa charge dari tanpa kabel, gak ada yang physical contact. Wireless kita mau kerja untuk ini dan sekarang aku buat yang step nomor 1 untuk yang masa depan karena sekarang aku paham yang maksud teknologi dan buat idea bagaimana bisa kontrol buat yang lebih bagus dan mau insyaallah masa depan buat ini alat untuk orang sakit hati dan ada masalah di kepala atau manapun nggak mau kabel, nggak mau baterai pasar untuk membuat mereka bisa jalan-jalan dan hidup bagus. Nggak seperti yang punya sekarang banyak kabel keluar, kabel luar dan desainnya dan aktivitasnya dia nggak bisa banyak. Tapi insya Allah di masa depan dia bisa sama teknologi yang aku mau membuat just dari jauh insya Allah. Kalau kesannya untuk sekolah ini, kesan untuk SMKN Negeri 2 Turen ketika antum datang ke sini. Fatullah Palasatida. Alhamdulillah
ما شاء الله هنا ما شاء الله مدرسة رائعة وأشكر يعني الموجودين طاقم التدريس مميز لم أرى يعني في المدارس الأخرى طاقم يحتوي على هذه الخامات والطلاب يبدو عليهم الطيبة و يعني التطلع للإسلام والإيمان من لباسهم وجلوسهم ما شاء الله فأتمنى لهم أن يكونوا على خير دائما وأن يبارك الله بهم وأن يجعل هذا الصرح العلمي دائما وأبدا مفتوحا لأبناء إندونيسيا ويكون ذا منفعة في إندونيسيا وفي كل مكان في العالم الإسلامي. Amin. Jadi saya tadi mengatakan bahwasanya sekolah ini keren. Kemudian semua yang ada di sini itu bagus, entah dari gurunya, muridnya dan sebagainya. Beliau menilai santri-santri atau siswa yang di sini semangat untuk mempelajari Islam dan iman. Yang beliau lihat dari cara berpakaiannya yang rapi, kemudian cara duduknya dan sebagainya. Dan yang paling penting beliau mengatakan fasilitas yang ada di sekolah ini alhamdulillah cukup lengkap. Salah satunya ya ada podcast ini. Beliau mengatakan ya mungkin sangat sedikit sekolah yang punya podcast dan sebagainya. Dan beliau berdoa untuk kita semuanya agar sekolah ini bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada umat. Dan bisa memenuhi semua kebutuhan umat. Dan semoga kedepannya semua yang berjuang entah itu santrinya, muridnya, gurunya atau karyanya atau semua wali santrinya atau semua yang berhubungan dengan sekolah ini semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, intinya terima kasih sudah mampir ke podcast kami ya, podcast keren ini ya. Keren ini sebenarnya kepanjangan dari Kelautan Tulen, Mas. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih kedatangannya Syekh Ustadz Dadang di podcast keren ini. Bisa Ami sudah mendampingi saya ini ya. Saya benar-benar takut ini ya. Makanya saya bawa ajudan. Kalau boleh saya mau nutup dulu dengan balik salamina ila jami'il muslimin di Palestina. Nuhibbukum banjaman. Mohon disampaikan salam kami semua dari SMK Negeri 2 Turen untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kami sangat mencintai kalian. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik ya, sangat menyentuh sekali ya pada bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan yang sekarang menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan bisa lancar ibadah puasanya sampai dengan hari kemenangan nanti. Amin. Baik, jangan lupa klik like, comment, and subscribe dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.